Ya, terima kasih semuanya, Teh Tiwi dan Mas Adi juga teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Baiklah, teman-teman, diskusi buku ke-46 Temu Sejarah ini langsung aja kita memasuki acara selanjutnya yang merupakan acara inti ya yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian materi dari narasumber Mas Adi Setiawan. Nah, nanti setelah pemaparan materi akan ada sesi tanya jawab dan sesi diskusi. Namun sebelumnya saya ingin menyapa dulu para peserta. Ya, selamat datang dan selamat menyimak materi nanti yang akan disampaikan oleh Mas Adi ini yang luar biasa. Sebagaimana yang telah kita ketahui, diskusi buku ke-46 Temu Sejarah pada hari ini mengambil judul Kronik Pertempuran Surabaya, Media Asing dan Historiografi Indonesia. Untuk itu, kita membutuhkan informasi sebagai ilmu pengetahuan ya untuk memperluas wawasan, dan itulah yang kita harapkan dari diskusi ini. Informasi yang lebih dipahami jika diskusi berjalan efektif, sehingga saya harap dan kami harap seluruh teman-teman bisa mengikuti diskusi dengan baik. Sebelum kita memulai, izinkan saya untuk menyampaikan CV singkat dari Mas Adi Setiawan ini. Nama lengkapnya Mas Adi ini adalah Mas Adi Erlianto Setiawan, lahir di Nganjuk tahun 1982 ya Mas. Alamat lengkap di Aruba Villa, Grand Island, Pakuwon City di Surabaya. Kemudian akun media sosial Mas Adi ini @adisetiawan1403, dan mungkin founder juga ya Mas ya di Rodeberg_Surabaya. Kemudian bila mana nanti ada teman-teman yang membutuhkan kontak Mas Adi, bisa kontak, nanti saya tulis di kolom chat. Mungkin izin Mas Adi, Siap, Mas. riwayat pendidikan Mas Adi ini S1 Teknik Sipil di Institut Teknologi 10 November Surabaya ya Mas ya. Iya. Hmm. Dan Mas Adi juga memiliki daftar karya yang memang luar biasa sih Mas, sehingga nggak bisa disebutkan satu-satu nih kayak karena banyak ya dilihat tuh. Dan karya-karyanya itu memang meliputi di penulisan buku ya, kemudian ada juga di perfilman, kemudian penghargaan-penghargaan dari wali kota dan lembaga-lembaga lainnya. Memang bidang keahlian yang ditekuni Mas Adi ini di riset dan penulisan masa kolonialisme Belanda dan pertempuran Surabaya seperti itu. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada narasumber Mas Adi untuk menyampaikan materi, lalu nanti dilanjutkan sesi tanya jawab dan diskusi. Baik, Mas Adi, waktu kami persilakan. Terima kasih Mas Galih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya teman-teman semuanya. Malam ini eh, saya akan istilahnya berbagi pengalaman aja. Apa yang pernah saya lakukan dulu ketika menulis buku ini, prosesnya seperti apa, kira-kira seperti itu. Saya sapa juga ini tadi karena ditanyain Mbak Tiwi ya tentang komunitas yang melakukan reka ulang sejarah waktu parade. Di sini hadir ada Mas Wawan dari Temanggung. Jadi komunitas yang mendukung ini ada banyak ya dari luar kota. Sama Mbak Mafi dari Malang. Teman-teman Malang ini bahkan komunitasnya punya museum sendiri. Oke, kita mulai. Ini saya buka. Maaf, apakah sudah terlihat di layarnya teman-teman? Sudah ada. Sudah muncul. Sudah, Pak. Tadi. Oke, terima kasih. muncul. Jadi kita akan membahas kronik pertempuran Surabaya ya. Jadi malam ini kita akan diskusi diantaranya adalah mengenal kronik, isi buku, dan gimana pengalaman saya ketika mencari arsip di Australia dan mencari arsip di internet. Nanti saya akan sharing gimana cara-caranya. Kronik itu adalah menurut KBBI catatan peristiwa menurut urutan waktu. Jadi dalam buku ini, dalam buku Kronik Pertempuran Surabaya ini, ada beberapa sumber yang saya gunakan, yaitu dari sumber Indonesia sendiri, Kronik Revolusi Indonesia, karyanya Pramudia Anantatur,
10 November 1945, Citra Kepahlawanan Bangsa Indonesia di Surabaya, dan buku-buku lainnya. Sumber Australia ini surat kabar sejaman ya, The Age, Newcastle Sun, banyak yang saya pakai. Jadi kenapa saya kepikiran untuk menulis kronik historiografi Indonesia dibandingkan dengan apa yang ditulis sama asing. Kronik seperti yang saya tadi udah dijelasin, jadi peristiwa hari demi hari selama peristiwa itu terjadi. Yaitu yang pertama, penting untuk mempertemukan dua sumber, sehingga kita bisa mendapatkan sudut pandang baru, informasi baru, sehingga menghasilkan catatan sejarah yang baru. Ya, karena sejarah itu bagaimanapun adalah sesuatu yang dinamis, dia tidak saklek. Sejarah itu bisa berubah tergantung dengan adanya temuan-temuan baru, riset-riset baru, arsip-arsip baru, itu bisa berubah. Jadi saya akan berikan beberapa contoh ya, kasus di sini, yaitu peledakan gudang amunisi Batu Poron tanggal 11 Oktober 1945. Di sini digambarkan, buat teman-teman yang belum tahu, gudang amunisi Batu Poron ini berada di Pulau Madura, tepat berseberangan dengan Pangkalan Angkatan Laut Surabaya. Sampai hari ini dia masih berfungsi sebagai gudang amunisi di Batu Poron. Jadi digambarkan di sini di koran-koran bahwa di Surabaya itu sampai asap hitam pekat itu terlihat, luar biasa besarnya ledakan di gudang amunisi ini, di mana dituliskan juga perwira-perwira Jepang di sana melakukan harakiri, kira-kira seperti itu. Nah, di pihak kita itu mencatat Batu Poron tahun 42 sampai 45 digunakan sebagai markas Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Markas ini sangat strategis, berada di tepi Selat Madura, langsung menghadap ke arah Surabaya. Batu Poron ini menjadi pertahanan Jepang yang paling kuat di Madura, tempat menyimpan amunisi. Jadi komandan markas di tempat ini dijabat seorang kolonel pangkatnya. Ketika Jepang sudah kalah perang, terjadi perundingan dengan BKR dan Kepolisian Madura yang diwakili ini Cakraningrat, Irsyad Trunojoyo, Zainal Alim, Kompol R.A. Ruslan, Muhammad Iksan. Mereka memaksa Jepang menyerahkan senjata ke BKR, tetapi perundingan tersebut menemui jalan buntu. BKR yang merasa gagal dalam perundingan segera kembali ke markas Pamekasan. Tidak lama meninggalkan Batu Poron, terdengar ledakan dari gudang amunisi dan mereka kembali. Di lokasi tersebut ditemukan kolonel Jepang sudah mati bunuh diri dan amunisi diledakkan. Nah, di sini kalimat kolonel Jepang sudah mati bunuh diri ini klop dengan berita tadi. Tapi ini saling melengkapi, seperti gambaran Surabaya dipenuhi asap yang hitam. Terus kemudian detail seperti ini bahwa ada diskusi yang buntu, perundingan yang buntu. Ini tidak ada di koran-koran asing, itu tidak disebutkan. Tetapi deskripsinya seperti apa, suasananya itu disebutkan. Dan di sini ditulis juga detail para prajurit Kaigun, atau Kaigun itu Angkatan Laut Jepang, sejumlah 180 orang ditawan di kamp Batu Poron. Ini narasi ini sumbernya dari sini ya, buku Sejarah Pemerintahan Militer dan Peran Pamong Praja di Jawa Timur selama perjuangan fisik 45-49. Terus contoh lain lagi adalah ketika markas Kempetai di Surabaya itu diserbu. Di sini kalau kita ke museum atau buku-buku yang umum tentang Perang Surabaya menuliskan Kempetai ini diserang tanggal 1 Oktober. Tetapi ketika kita membaca memoar-memoar pelaku, misalnya Haryo Kecik,
dia menuliskan bahwa penyerbuan itu dilakukan bahkan sampai bermalam. Artinya ini terjadi selama beberapa hari, nggak hanya 1 hari saja. Kempetai ini teman-teman kalau sekarang lihat Tugu Pahlawan, itu dulunya adalah Kempetai, markas Kempetai Jepang. Itu adalah markas yang paling kejam ya, paling horor, tempat untuk penyiksaan dan sebagainya. Banyak tokoh Surabaya yang berakhir mati atau cacat di tempat itu. Jadi di sini di koran-koran ini kita bisa baca bahwa ternyata memang iya pengepungan itu terjadi beberapa hari dan dikepung oleh 3.000 orang Indonesia, pejuang Indonesia. Terus detail lagi kita bisa merampas 6 tank Jepang dan a number of armored cars, beberapa kendaraan tempur, kendaraan lapis baja, armored cars. Terus kemudian dari berita-berita asing ini kita bisa tahu keterlibatan pasukan-pasukan asing. Jadi yang berkonflik di sini itu bukan hanya Inggris, Surabaya, Belanda, tapi juga ternyata juga melibatkan lebih banyak lagi Jepang, Jerman, India yang nantinya terlibat. Jadi orang-orang pasukan dari U-boat atau kapal selamnya Nazi Jerman itu awaknya ada di Surabaya semua. Surabaya, Batavia, terus yang akhirnya kemudian mereka ini bergabung dengan pejuang Indonesia dan memberikan pelatihan pasukan khusus di Sarangan nantinya. Jadi di sini dituliskan orang-orang Jepang yang kemudian menghilang dari radar itu dituliskan sampai 20.000 yang nggak bisa dideteksi sama mereka. Kemana mereka perginya? Nah ini fakta-fakta yang menarik ya. Saya tambahkan lagi, misalnya ini kejadian di Stasiun Gubeng. Kalau teman-teman datang ke Surabaya lewat Stasiun Gubeng, kalau melihat ke atas itu ada jembatan, jembatan lama, di mana di railingnya jembatan itu railingnya dari besi, itu masih banyak terdapat bekas tembakan, luka-luka tembakan itu banyak. Jadi di tanggal yang sama, sumber-sumber Indonesia menyebutkan bahwa dilakukan evakuasi dari Rumah Sakit Simpang, pasien-pasiennya, yang mana Rumah Sakit Simpang itu lokasinya tepat di seberangnya Stasiun Gubeng, hanya dibatasi sungai Kalimas. Hitungannya hanya beberapa ratus meter aja. Dituliskan bahwa ketika mulai pengungsian, kami diserang oleh pesawat tempur Inggris. Banyak sekali korban yang berguguran, baik itu pengungsi, anggota Laskar Kereta Api, dan lain-lain, itu banyak yang berguguran. Nah, di surat kabar Inggris di tanggal yang sama kita bisa membaca bahwa hari ini kami melakukan operasi penyerangan terhadap stasiun dan kami berhasil menghancurkan 5 lokomotif. Dituliskan seperti itu. Jadi kita bisa dapat data, oh yang terjadi pada hari itu saling melengkapi, sumber Indonesia, sumber Inggris. Jadi yang kayak misalnya Indonesia tidak menuliskan hancur 5 lokomotif, kita bisa tahu bahwa di hari itu kejadiannya seperti itu ya. Terus kemudian penyebab pertempuran. Ini menarik ketika kita cocokkan ya penyebab pertempuran, sebenarnya apa yang menyebabkan perang itu terjadi pecah. Jadi kalau di pihak kita ada banyak banyak versi ya. Tetapi di sini itu cukup detail dan kalau kita sekali lagi kita triangulasikan data ini dengan kesaksian-kesaksian veteran, itu banyak yang klop juga. Misalnya ini, Sydney Morning Herald, terbitan 6 November 1945. Ini dituliskan, Divisi India kelima sudah didaratkan di sini, di Surabaya maksudnya. Kemungkinan sebentar lagi akan menuntut orang-orang Indonesia untuk menyerahkan senjata. Dan sepertinya pertempuran akan kembali berkobar. Jika itu sungguh terjadi, maka pertumpahan darah kemungkinan akan meluas di Surabaya. Jadi tanggal 6 mereka udah mengira orang-orang Indonesia nggak akan mau menyerah.
ini akan menjadi titik puncak dari rangkaian peristiwa di mana tentunya dari sudut pandang Indonesia adalah sebuah ketidakjujuran dan pengkhianatan. Ini Australia yang menuliskan seperti ini. Ketika Brigade India datang kemari sekitar 2 minggu yang lalu, jadi mereka datang itu awalnya adalah 25 Oktober, jadi sekitar 2 mingguan yang lalu, dari tanggal 6, utusan pimpinan Indonesia segera menuju ke pelabuhan dan menemui Kolonel Puh yang kini menjadi brigadir yang memimpin brigade. Mereka meminta agar brigade tetap berada di pelabuhan selama 1 malam, agar mereka bisa menyiapkan tempat istirahat di dalam kota, serta menyiapkan penyambutan yang layak dari Republik yang moralnya sedang tinggi sejak mereka berhasil melucuti pasukan Jepang. Jadi ini banyak kesaksian ya teman-teman, catatan arsip memoir yang memang menuliskan ketika awal Inggris datang, kami masih menyambut mereka dengan adat ketimuran. Yang maksudnya ya lebih kurangnya seperti ini. Mereka akan menyiapkan jamuan, menyambut. Awalnya seperti itu. Tapi kemudian Kolonel Puh menolak saran ini. Dia mengatakan bahwa perintahnya adalah segera menduduki kota dan ia bermaksud melaksanakannya. Jadi tawaran orang Surabaya itu ditolak. Esok harinya Inggris mengambil alih gedung-gedung. Pemilik gedung diberikan bon oleh Inggris dan dikatakan mereka akan menerima pembayaran pada waktunya. Para pemilik gedung diharuskan pergi dengan segera. Para pemimpin Indonesia pernah bertanya kepada mendiang Brigadir Malabi, apakah ia ada niat untuk melucuti orang-orang Indonesia. Malabi waktu itu meyakinkan bahwa perintahnya hanya melucuti Jepang. 2 hari kemudian, pada 27 Oktober, pesawat Inggris menjatuhkan pamflet menuntut agar rakyat Surabaya menyerahkan senjatanya pada 29 Oktober. Disebutkan pula bahwa siapapun yang terlihat membawa senjata akan ditembak mati. Jadi di sini kita udah seperti yang disebutkan di poin sebelumnya, orang Surabaya merasa dikhianati. Awalnya dikatakan kami nggak akan melucuti senjatamu, tapi kemudian berubah lagi. Indonesia berbicara dengan getir ketika menyebutkan ketidakjujuran Inggris. Disampaikan kepada para koresponden bahwa situasi begitu meledak ketika pamflet-pamflet diturunkan tanpa melihat situasi. Malabi tidak mengambil tindakan untuk menyatukan brigade yang telah tersebar ke berbagai penjuru kota. Brigadir Malabi sebelumnya meminta disediakan 50 mobil. Pejabat Indonesia mengatakan butuh sedikit waktu untuk mendapatkannya. Siang hari tanggal 28 Oktober, pasukan Inggris di bawah perintah mencegat mobil-mobil bagus yang berlalu lalang di sebuah tikungan. Mereka memaksa penumpang mobil untuk pergi di bawah todongan senapan. Jadi mereka sudah melakukan perampasan paksa. Disitulah tembakan bermula. Pertempuran berakhir ketika Brigade India mundur sambil mengibarkan bendera putih menuju pangkalan Angkatan Laut dan pelabuhan. Jika pertempuran berlangsung hingga 2 hari lebih lama, maka pasukan Inggris akan tersapu bersih. Bahwa pasukan Inggris akan tersapu bersih, ini dituliskan sendiri oleh Inggris dalam memoir mereka ya. Judulnya The Fighting Cock, bukunya warna kuning. Mereka menuliskan bahwa we are almost being wiped out. Kami hampir disapu bersih di pertempuran Surabaya ini. Jadi ya memang faktanya seperti itu. Ini contoh-contoh ya, gimana kita bisa dapat hal-hal baru dari ketika kita melihat dua sumber. Gimana sih? Itu kalau kita selain kita bisa ke sana, sekarang ini apalagi tahun ini ya setelah masa pandemi, itu begitu banyak arsip yang diunggah di internet. Sehingga itu memudahkan kita untuk melakukan riset atau pengumpulan arsip-arsip ya. Jadi kalau di Australia teman-teman, kita bisa membuka webnya adalah Trove ini. Trove.au dan kita ketik kata kuncinya, kata kunci misal dalam Perang Surabaya, ini agak tricky adalah memang kita main kata kunci ya. Jadi kalau bisa teman-teman lihat di sini, kalau di
Australia itu ejaan Surabaya itu seperti ini. Kalau kita menulis misalnya SOERABAIA, yang keluar hanya akan sedikit. Jadi ejaan dari Inggris, Australia itu seperti ini. SOURABAYA. Kalau kita ke arsip Belanda, beda lagi nanti. Nah, setelah ketik Surabaya, akan keluar berbagai macam artikel. Nah, itu nanti kita di mana hasilnya sampai 139.000 artikel. Kemudian kita klik di bagian ini, newspaper. Nah, kemudian kita cari date range. Ini kita klik di sini, 40 sampai 49. Kemudian 1945 kita bisa ngelihat artikel di tahun 1945 ini ada 3.000 artikel sendiri, ramai sekali di tahun 45 ini. Kita klik 45, kemudian klik lagi Oktober, kita bisa baca November artikelnya sampai 2.000 sendiri. Jadi memang dan ini selalu hampir menghiasi headline di sana. Ini pertempuran Surabaya itu adalah berita yang cukup besar. Kemudian setelah kita dapat, kita urutkan caranya seperti ini, disortir, agar kita bisa mendapatkan data yang urut. Nah, akhirnya kita bisa dapat data urut kira-kira seperti ini. Jadi gambarannya mencari seperti itu, teman-teman. Kenapa saya berbagi seperti ini? Satu, karena memang sekarang data arsip-arsip semakin banyak setelah pandemi itu ya, disebar, diunggah online. Dan yang kedua, teman-teman bisa semuanya menyusun buku kronik yang serupa dengan pertempuran Surabaya. Misalnya pertempuran 5 hari di Semarang, Bandung Lautan Api, atau Medan Area. Ini bisa disatukan dan kemudian teman-teman bisa mencari berita yang sama dengan cara yang saya lakukan tadi. Medan Area, ya udah ketik aja Medan, Semarang, Bandung. Nanti disortir tanggal-tanggalnya sehingga bisa disusun lagi buku kronik. Ini yang saya lakukan foto-foto ketika saya di Melbourne dan melakukan riset ini ya di sana. Yang saya nggak tahu ya kalau di sini dan di sana ya. Kalau di Indonesia, kendala saya adalah sering sekali saya terbentur dengan pertanyaan surat pengantarnya mana. Dan kemudian ditanya-tanya macam-macam, tujuannya apa, buat apa, dan balik lagi nanti surat pengantarnya mana. Nah, kalau kita di luar negeri, pengalaman saya pernah ke Perth, Melbourne, ke Belanda, itu saya nggak pernah menemui semacam itu. Jadi di sana, begitu kita datang, kita nyamperin petugasnya, mereka akan langsung membimbing ya. Mereka langsung mengarahkan dan ruangannya ini seperti ini, ruangan riset itu seperti ini. Jadi yang tengah ini petugasnya, 2 orang ini, dan ini semua orang teman-teman bisa ngelihat mereka membaca arsip-arsip koran. Waktu itu saya ngaksesnya pakai mikrofilm. Dan saya disuruh dipersilakan duduk, terus diajari caranya, dan kemudian mereka mengatakan kalau nanti ada kesulitan, silakan, nanti akan dibantu. Saya waktu di situ alhamdulillah nggak ada kesulitan, lancar. Itu pun sekitar 15-20 menit saya didatangi lagi. Apakah ada kesulitan? Kira-kira seperti itu. Jadi sangat mudah ya arsip di luar itu diakses. Gambarannya pekerjaan mengakses mikrofilm itu seperti ini yang saya rekam.
Nah, ini membaca koran-koran arsip-arsipnya seperti ini caranya. Oke, sekian dan terima kasih dari saya. Jadi itu berbagi pengalaman saya yang harapan saya bisa menginspirasi teman-teman untuk menulis juga ya. Kronik-kronik peristiwa-peristiwa penting di daerahnya, dan mungkin nanti kalau ada kendala-kendala saya akan selalu siap untuk sharing. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Mas, paparannya luar biasa ya, itu perjalanannya panjang juga ya, lintas negara juga. Demikian mungkin pemaparan materi yang telah dibawakan oleh Mas Adi. Kini tiba kita masuk sesi tanya jawab. Bila mana ada teman-teman yang ingin sharing atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, boleh raise hand atau ketik di kolom chat aja, mungkin bisa ya. Siap. Ini ada dari Oh Pak iya Edi. Mas. PowerPoint-nya Tadi kurang ada, jelas ya. iya ada yang mengeluhkan. Mungkin apa bisa di-share materinya mungkin di Oh, kolom bisa, chat bisa. bisa. Bisa saya share, Mas. Nanti. Tapi gimana caranya ya? Kalau share file di sini gimana ya? Atau kalau enggak Atau nanti link saya kirim ke Google Drive mungkin, atau kenapa? link Google Drive mungkin bisa. Oh ya, nanti saya linkkan dulu. Atau nanti tak kirim ke Mbak Tiwi. Boleh Nah, boleh. nanti, ya boleh Ah, Mas, tapi sebetulnya di chat juga bisa. Biasanya ada di pilihan file, nanti dari file bisa dikirim. hmm. Atau kalau nanti nggak apa-apa. Iya, ya. Nanti saya kirimkan aja. Ya. Ini. Oh, belum klik file. Cuma di bagian bawah itu ada file, Ada udah Pak ketemu. Ki Edi Martono, link untuk mencari berita trove.au. Ini linknya, Pak. Oh, sorry, salah ketik. Trove. Ini Mas Prima ngasih saran untuk upload file. Atau nanti nggak apa-apa, nanti bisa dikirim ke Tiwi aja Mas, nanti Tiwi bagikan di grup mungkin ya. Ya, Oke, Kalau iya Mbak. nah, kayak gitu ya. Oke, silakan kalau ada Iya. pertanyaan lain. Teman-teman ada yang mau bertanya? Enggak? Malam Mas Adi, G. Temanggung. Oh, siap Mas Wawan. G. Oke. Ya, selamat malam Mas Adi, Mbak Tiwi, Mas Galih, teman-teman lainnya. Ini berjumpa kembali setelah kemarin kita bertemu di pertempuran Surabaya. Siap Mas. Pengalaman baru, pengalaman ya Mas, kesekian kalinya karena kemarin memang luar biasa. Kita diajak keliling museum juga, museum di sejarah AL ya, sejarah AL, Angkatan Laut. G. Angkatan Laut. Nah, menarik di sini Mas, karena kan memang kami masih banyak perlu belajar tentang sejarah ini. Jadi tidak mudah belajar sejarah karena apa ya, mbah-mbah kita, kakek-kakek kita itu kan sudah banyak yang meninggal ataupun saksi-saksi yang sudah banyak meninggal. Kalau kita bercerita di depan halayak itu kadang dianggap apa ya, ngetebus nih bahasa kita. Enggak iya, apakah benar? Padahal kita sudah membawa bukti-bukti, baik itu rekaman dari mbah-mbah kita dulu. Antisipasi saya itu memang kadang ketika saya ketemu dengan veteran, saya rekam Mas, supaya nanti ada bukti ketika eh, mbah-mbahnya mbah-mbah kita itu sudah sido gitu. Gitu. Nah, selain trove apakah ada yang lain Mas, yang berkaitan dengan
ini dengan perjalanan kronik ini? Gini, sebelumnya saya jelasin dulu ya. Kenapa kok saya memilih Trove? Jadi pada masa itu teman-teman saya sudah mengecek. Jadi dan memang diiakan, saya konsultasi sama sejarawan di Leiden, ahli revolusi ya, Marjolein van Pahe, dia mengatakan memang menjelaskan. Dan itu memang ketika saya cek memang benar iya. Yaitu Belanda dan Inggris menerapkan sensor sangat ketat terhadap berita. Karena mereka dua pihak yang terlibat langsung beneran. Jadi yang masuk ke surat kabarnya Belanda itu sudah sangat-sangat propaganda lah. Jadi itu satu sebab kenapa saya nggak memakai. Jadi dari militer keluar keterangan apa langsung dipakai sama mereka. Udah. Sedangkan kalau Australia ini nggak seperti itu. Mereka masih apa ya? Satu mengirimkan wartawan-wartawannya ke sini langsung. Jadi laporan pandangan mata mereka. Ini juga yang jadi salah satu hal yang menarik ya. Jadi pandangan mata dari pelaku-pelaku sendiri sebagai wartawan. Jadi mereka ada yang cerita mereka dikepung, ikut dikepung juga, ditembaki, dilempar granat, tapi terus kemudian granatnya nggak meledak. Itu ceritanya hidup mereka ini. Jadi itu pertimbangan saya kenapa kok bawa ke memakai Australia. Selain Trove, kalau Australia nggak ada. Setahu saya hanya Trove saja. Berarti bukti yang valid yang bisa bisa diambil dari Trovo itu ya, karena kan mereka memang menulisnya benar-benar real ya Mas. Ya, terutama Hmm. pentingnya arsip surat kabar itu terutama masalah tanggal, Mas. Saya akan kasih contoh misal seperti ini ya. Kalau kita ke Surabaya, ada monumen pers nasional Ya. yang berdiri di bekas Gedung Antara, di mana dulu Bung Tomo pernah berkantor, yang letaknya di tepat depannya mall terbesar ya, Tunjungan Plaza. Kalau kita ke sana, itu ada 2 monumen di dalam gedung itu. 2 monumen, yang satu dibikin tahun 80-an, yang kedua dibikin tahun 90-an. Yang tahun 80-an itu ada ditulis pelaku-pelaku yang hadir saat peresmian monumen. Yang menarik, 2 monumen ini menuliskan tanggal yang berbeda. Berdirinya kantor berita Antara, diresmikannya kantor berita Antara, tanggalnya beda. Satu gedung punya 2 monumen, punya 2 tanggal yang beda. Kira-kira mana yang benar? Yang 80 yang banyak dihadiri pelaku-pelakunya atau yang 90-an yang dibikin sama pemerintah? Ternyata dua-duanya salah. Dari mana saya bisa bilang itu salah? Dari arsip surat kabar. Karena surat kabar, kalau kita ngomongin tanggal, mereka itu benar-benar tepat. Karena nggak mungkin sebuah peristiwa yang terjadi tanggal 6 September misalnya, keluar di tanggal 2 beritanya, itu nggak mungkin. Jadi pasti keluarnya kalau nggak tanggal 6 ya tanggal 7. Dan itu pasti dituliskan pada tanggal 6 September telah berdiri, ini contoh ya, telah berdiri kantor berita Antara. Kira-kira seperti itu. Jadi yang tepat kalau kita ngomongin timeline, surat kabar ini bagus, Mas. Itu beda, walaupun tahun 80 itu monumen itu dihadiri sama pelaku-pelaku. Tetapi itu sudah berapa tahun berlalu dari peristiwa. Kalau ngomong tahun 45. Udah 40 tahunan berlalu. Dan mereka usia manusia itu pasti terbentur dengan ingatan nanti. Ingatannya manusia itu pasti terbentur sama waktu. Jadi bukan berarti mereka berbohong, tidak. Tetapi ya ingatan yang samar-samar satu sama lain. Nah, sekarang ini kita dimudahkan dengan akses arsip-arsip online. Jadi ini ya ini salah satu upaya biar kita nggak dibilang ketika kita bercerita atau
ngasih materi nggak dibilang gedobos yang Mas Wawan tadi sampaikan ya, kita harus membawa arsip, Mas. Jadi biarkan arsip ini yang berbicara melalui kita. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Mas penjelasannya. Mungkin ada yang lain dari teman-teman yang lain bisa menambahkan atau Baik, bertanya. Terima ada kasih Mas. dari kolom chat ada dari Pak Yudi Susanto Ya. mengenai apakah pada penyusunan sumber sejarah Pak Adi menemukan ketidaksesuaian antara fakta dan pada sumber sejarah dengan materi yang ditemukan pada buku sejarah yang dipelajari di lingkungan akademik di Indonesia. Seperti itu. Lebih tepatnya bukan ketidaksesuaian ya Pak, tapi saling melengkapi tadi. Jadi kalau sampai bertentangan, kayaknya sih enggak ya. Atau mungkin saya ada yang kelewatan. Tetapi yang saya ingat lebih banyak melengkapi, lebih mendetilkan lagi. Jadi istilahnya kalau kita ngelihat peta itu, peta di Google Map, dengan 2 sumber ini kita bisa melakukan zoom in. Bisa melihat lebih dekat, lebih jelas dari sebuah peristiwa, rangkaian peristiwa. Kira-kira seperti itu. Misalnya tadi yang saya ceritakan, sumber-sumber di Indonesia, semua buku yang saya baca itu selalu menuliskan penyerbuan gedung Kempeta itu tanggal 1 Oktober. Tapi ternyata ketika kita membaca lebih banyak lagi sumber-sumber asing, ditambah lagi memoir pelaku, ternyata memang tidak. Kempeta ini adalah yang paling, dalam tanda kutip, paling angker ya, paling horor, paling mengerikan. Makanya dia diserbu paling terakhir. Setelah semuanya jatuh ke tangan kita, nah kemudian baru Kempetanya diserbu. Kira-kira seperti itu, Mas Yudi. Baik, bagi Pak Yudi ya. Kemudian ada tadi juga pertanyaan yang mungkin terlewat ini ya. Untuk pencarian bahan gitu ya Mas, yang sumber Belanda ada nggak di situs apa aja misalkan? Situs Belanda saya biasa pakai ini, sebentar. Saya tulis ya. Pakai Delper. Jadi Delper itu nanti akan keluar banyak juga ya. Koran, buku, dan itu teknik mencarinya ya lebih kurang sama, tetapi ada yang lebih enak lagi kalau kita di Belanda itu adalah mencari foto-foto di surat kabar. Karena dia ada satu opsi, yaitu kita mencari grafis, gambar grafis. Sehingga kita bisa dapatkan foto-foto menarik dari koran ini. Oh, dari Mas Riyad ya. Kira-kira seperti itu Mas Riyad. Jadi kita cari gambar-gambar koran tentang Cilacap tahun 45 atau 47. 47 itu udah banyak sekali, waktu itu saya ngecek di Delver ya, berita tentang serbuan ke Cilacap dan Nusa Kambangan itu banyak. Dan kalau pakai kita mau translate, itu jangan ditranslate ke bahasa Indonesia. Jadi dari Belanda ke bahasa Inggris saja. Itu relatif lebih akurat daripada Belanda ke bahasa Indonesia. Baik, seperti itu. Ada lagi yang lain teman-teman yang ada pertanyaan? Oh ya, ini nih ada. Dari Widya Rizky. Mas Adi mohon share pengalamannya waktu di Perpus Leiden di Belanda atau di Australia. Pas masuk apa boleh difotokopi atau di-scan dokumennya misal?
Mengingat Nah, buku Chronicle Mas Adi kan banyak clipping korannya yang dari perpus katanya. Kalau di Indonesia mau masuk perpus itu riset perlu surat izin penelitian seperti itu. ya ini yang tadi saya ceritakan. Saya kalau di Indonesia itu malah lebih sulit lagi. Kenapa? Karena saya bukan akademisi ya, teman-teman. Saya nggak dari universitas, nggak dari mana-mana. Sehingga saya pengalaman saya ke tempat-tempat arsip itu selalu ditanya surat izin, surat pengantar. Ya, di Indonesia memang seperti itu, terbentur seperti itu. Tapi di luar tidak. Jadi kalau misalnya di pengalaman saya waktu di Belanda, mengkopi ketika buku pertama saya itu Benteng-Benteng Surabaya, ketika dapat cetak biru, itu gede banget, A0 kalau nggak salah, hampir satu spray gitu gedenya. Dan itu mereka punya meja, meja sangat besar dengan railing, di mana kita bisa naruh kamera kita di atas railing itu. Dan railing itu kita geser atas, bawah, kanan, kiri sambil motret, motret, motret. Itu nanti kita edit sendiri. Itu diizinkan, tidak masalah dan tidak membayar. Tidak membayar. Kalau di Australia kemarin saya ngambil koran-koran itu sistemnya kita dikasih kartu seperti kartu tol gitu ya. Dan kemudian kita ngisi kreditnya. Ngisi kartu itu berapa dolar gitu ya, misalnya 50 atau 10 dolaran lah kita isi. Itu nanti kita ada kode ditaruh situ. Nanti kita input yang mau di print tuh yang mana aja, yang dari tadi mikrofilm. Nah, nanti kita masukkan, kartu itu kita gesek di mesin printernya, itu nanti keluar semua. Jadi dan itu nggak mahal. Seingat saya ngeprint satu lembarnya itu 2.500-an kalau dirupiahkan dulu. Jadi saya ngeprint langsung banyak waktu itu di sana. Murah sekali dan nggak ada benturan surat-surat yang ditanyakan itu nggak ada, Mbak Widya. Baik, seperti itu ya. Mungkin ini ada juga. Oh ya, Mas, kalau misalkan kita nih sebagai non akademisi ingin melakukan penelitian, kalau di Indonesia kan mesti apa? Ada surat izin penelitian. Kalau non akademisi itu surat izinnya dari kita pribadi bersurat gitu tanpa kop surat atau seperti apa? Nah itulah saya nggak tahu karena saya Oh, belum selalu pernah. terbentur di situ sehingga saya nggak bisa jalan, Mas. Hmm, karena biasanya kan kalau surat izin penelitian itu dikeluarkan dari satu lembaga misalkan Iya, gitu ya. biasanya kan dari Hmm. universitas ya. Soalnya saya sering Hmm. ditanya kuliah dari di mana, dari universitas mana. Itu sering sekali saya kena seperti itu. Hmm. Betul, Ini ada betul. tambahan juga untuk National Hmm. Archive, ya ini bisa juga. Iya nih dari Mas Fidel ya. Nah ada pertanyaan juga nih dari eh, Pak Camim Rasidin ya. Sebentar. Bagaimana media asing pada masa itu membingkai pertempuran Surabaya? Apakah narasi mereka lebih condong pada sisi kolonial atau perjuangan rakyat Indonesia? Kemudian apakah ada bias geopolitik dalam pemberitaan media asing yang mempengaruhi persepsi dunia terhadap peristiwa tersebut? Ya, jadi tetap ada dua sisi, Mas Kamim. Jadi di Australia pun gimana ya? Ada kalau pro kolonial, terang-terangan pro kolonial tidak sih. Saya nggak menemukan yang seperti itu. Tetapi yang mereka hanya menerima laporan dari militer terus kemudian diberitakan apa adanya itu ya banyak. Tetapi yang menarik juga adalah yang kritis. Koran-koran yang kritis sekali terhadap revolusi di Surabaya, bahwa anti kolonial itu banyak di Australia, nggak sedikit lah. Apakah ada bias geopolitik? Jadi rata-rata orang
pada masa itu ya 45 kondisi dunia ya, yang melakukan penentangan ekstrim itu adalah kelompok-kelompok kiri di luar negeri yang penentangannya ekstrim. Itu rata-rata seperti itu. Baik. Silakan Nah, teman-teman berarti, lain. oh ya, berarti Mas, kalau bias itu kemungkinan memang pasti ada aja gitu ya, Ada, tetap ada pasti Mas. ada gitu. Tapi yang menarik itu kan, yang asik juga pengalaman-pengalaman pribadi dari setiap wartawan. Ada yang mereka ditangkap, menceritakan gimana kondisinya, ada yang cerita tentang penjara bawah tanah di Polrestabes ya sekarang. Itu ada waktu itu dipakai untuk ngurung mereka. Jadi itu diceritakan suasana di dalam situ seperti apa kondisinya. Ini kan menarik, kita dapat insight dari rasanya jadi tawanan itu seperti apa ya. Tawanan pejuang kita itu seperti apa. Kira-kira kayak gitu. Dari berbagai sudut pandang gitu ya. Iya, Hmm. cuman yang menarik tadi ada yang tanya ya, pertanyaan tadi, eh, apakah ada yang kontradiktif, bertentangan sama keterangan kita? Sebenarnya ada. Sorry, saya baru ingat ya, satu peristiwa yang kemudian itu benar-benar digunakan Belanda sebagai propaganda, yaitu tragedi Gubeng Transport. Ketika Inggris di tengah-tengah pertempuran, mereka mengangkuti perempuan dan anak-anak di dalam truk, yang kemudian karena suasana kota dalam pertempuran, truk itu diserang. Sehingga banyak korban perempuan dan anak-anak. Dan ini yang dijadikan propaganda mereka bahwa kita adalah orang-orang yang buas, haus darah, teroris, semacam-macam lah sebutannya. Itu yang benar-benar diangkat tanpa pada masa itu di tahun 45 itu ada counter dari pihak kita. Apa yang sebenarnya terjadi? Karena kita sendiri kan ya sudah sibuk dengan banyak hal ya. Ada satu insiden seperti itu dan itu benar-benar dipropagandakan buat mereka. Dikatakan Indonesia di Surabaya dikuasai kelompok-kelompok, yaitu tadi yang haus darah dan segala macam. Buktinya yaitu tragedi Gubeng Transport. Padahal setelah peristiwa itu terjadi, ketika saya mewawancara veteran-veteran ya pada masa itu ya, sekarang udah pada nggak ada semua. Itu yang terjadi adalah satu, kondisi itu sedang berperang, pertempuran sudah pecah. Itu menjadi pertanyaan, kenapa di tengah pertempuran yang pecah mereka harus mentransport perempuan dan anak-anak dalam truk terpal yang tertutup, tidak ada logo merah palang merah, tidak ada. Itu menurut pengakuan dari veteran yang saya wawancara ya, waktu itu saya wawancara di Mojokerto, saya lupa nama beliau, tapi saya masih menyimpan fotonya. Dan beliau menceritakan satu hal yang sangat masuk akal bagi saya, yaitu seperti ini. Kami saat itu adalah bangsa yang baru lahir. Tentaranya baru lahir. Ya kan memang iya. Baru lahir 5 Oktober, 10 November sudah perang lawan Inggris pula. Pemenang Perang Dunia Kedua. Kami membutuhkan dukungan dunia internasional. Bahwa kami ini berhak berdiri sebagai sebuah bangsa. Berhak diakui sebagai tentara. Kalau kami dengan sengaja menembaki perempuan dan anak-anak, itu kontradiktif dengan tujuan kami. Jadi yang terjadi itu tidak sengaja. Memang ditembaki iya, tetapi itu adalah umpan. Bagi mereka itu adalah umpan. Kira-kira seperti itu ya. Apa nih Mas,
ada nggak misalkan dari pengalaman Mas pas penyusunan gitu, hal yang paling menarik dan itu nggak diperkirakan akan terjadi pengalaman gitu ya? Ada nggak Pengalaman saya di gitu. luar pengalaman Mas? Jadi itu mah di luar prediksi banget misalkan pengalaman kayak gitu. Apa ya, kalau di kronik ini sih lempeng-lempeng sih ya. Lempeng-lempeng Saya aja ya. pengalaman yang banyak di luar prediksi itu waktu saya riset di Belanda ya. Mm. Itu pernah ke National Archive, yang ini ada linknya dikasih sama akun Rakai, Mas Rakai ya, atau Mbak. Ini di National Archive itu di Den Haag itu memang saat itu sedang dilakukan renovasi, Mas. Jadi ditutup. Waktu saya datang itu perkiraan saya sudah mengatur kedatangan ketika tanggal renovasi itu udah usai, harusnya sudah usai. Tapi waktu saya datang ke sana ternyata belum selesai renovasinya dan nggak bisa dimasuki. Jadi beda sama pengumuman di websitenya. Itu tahun 2000, kejadian tahun 2013. Terus kemudian minggu depan sudah bisa diakses, oke lah, saya masih ada waktu. Minggu depannya lagi saya datang ke situ, udah bisa diakses, tapi ternyata ruangan yang untuk menyimpan informasi tentang benteng-benteng itu masih direnovasi, jadi belum bisa dimasukin. Jadi itu kendala-kendala yang ya seperti itu ya. Terus kemudian yang ketiga itu udah ke sana dan tahun 2013 masih jarang arsip yang diupload ya nggak sebanyak sekarang ya. Jadi saat itu kami bener-bener harus nyari manual di arsip sana itu. Manual box demi box lah istilahnya. Itu kita cari sampai akhirnya tiba-tiba ketemu orang yang bilang, kamu mencari peta benteng di Indonesia. Ada orang yang tahu betul tentang benteng-benteng itu. Terus dia nunjuk ke satu petugas. Dan ternyata petugas itu bisa membantu. Kemudian akhirnya dapat. Itu yang pengalaman yang ya wis bikin deg-degan lah ya. Kita ke sana nyaris nggak dapat Iwan ya. Di luar prediksi banget itu ya. Ya, di luar prediksi. Karena menurut Kalau websitenya udah selesai, ternyata kita nyampe sana belum. belum. Hmm. Kalau koleksi Mas, seperti yang di Belanda ataupun di Australia gitu ya, ada nggak misalkan koleksi yang tidak diperbolehkan untuk didokumentasikan atau copy misalkan? Apakah ada atau tidak? Apakah Eh, semuanya boleh? biasanya ada beberapa itu yang ada aturan tahunnya, Mas. Setelah berapa tahun baru boleh dibuka. 2013 itu semua arsip tentang kematian Malabi belum dibuka. Tapi sekarang sudah bisa diakses. Jadi kalau masih ada rahasia waktu, rentang waktu yang ditentukan, itu ya kita nggak bisa mengakses, nggak bisa ngopi, nggak bisa apa-apa. Cuman kita tahu ada di situ dan kapan akan dibuka, itu aja. Berarti mungkin tidak bolehnya itu masih dalam proses, bisa saja proses penelitian atau penyelesaian mungkin ya, bukan karena tidak boleh dipublikasikan mungkin ya? Bisa jadi karena tidak boleh dipublikasikan, Mas. Oh, Misalnya tidak boleh. kayak Malabi itu ya, kalau kita membaca semua arsip-arsipnya, itu sangat menyudutkan Inggris. Karena jatuhnya kesalahan adalah semuanya adalah kesalahan Inggris. Dan itu yang harus membayar siapa? Ya 20.000 rakyat Indonesia yang terbunuh akibat bombardir selama 3 minggu. Kan itu dianggap mungkin bagi mereka dianggap aib atau gimana. Jadi dipastikan semua orangnya mati dulu, baru itu nanti dibuka. Kira-kira mungkin seperti itu ya. Saya hanya itu perkiraan saya saja. Tapi bisa saja sih itu
berhubungan dengan kondisi politik saat ini juga bisa saja juga ya. Iya, kalau dulu masih terlalu dekat sama 45 kan Hmm, masih istilahnya masih panas lah ya. iya. Tapi kalau sekarang kan udah enggak. Baik, mungkin ada teman-teman tambahan lagi pertanyaan ini sebelum sesi pertama ini ya, sebelum masuk sesi diskusi nanti setelah selesai yang ini. Ada lagi tambahan pertanyaan atau tidak? Kalau misalkan teman-teman sudah tidak ada lagi pertanyaan mungkin, tapi tidak menutup kemungkinan mungkin nanti kalau misalkan ada pertanyaan yang baru keinget nanti tuh mungkin bisa DM ke Mas gitu ya, Bisa. DM ke Instagramnya saja atau nomor ponsel apa ke DM aja mungkin Mas ya? Ya, DM aja mungkin ya. Nah, baik kalau kalau gitu. ini di kolom komentar saya tulis IG saya. Kalau teman-teman ada yang melakukan niat Nah, mungkin melakukan bikin tulisan kronik, terus ngakses ke online ke Belanda atau Australia, insya Allah nanti kalau ada kesulitan sharing-sharing aja nanti tak bantu sebisaku lah. iya. Nah, nanti bisa hubungi Mas Adi lewat DM Instagram aja mungkin bisa di situ ya. Baik, mungkin kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, kami mengucapkan terima kasih Mas Adi, Teh Tiwi, dan juga seluruh teman-teman semua yang telah berpartisipasi dalam kegiatan diskusi kali ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam diskusi-diskusi lainnya. Sebagai salam jumpa dan penutup, bunga mekar di perbukitan, sawah luas di perdesaan. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Teh Tiwi, mangga. Siap, terima kasih Kak Galih ya sudah memoderatori untuk teman-teman. Ada info nih. Jadi kebetulan karena Temu Sejarah ini ulang tahun ke-1 ya di bulan Januari 2024 ini. Jadi selain kita mengadakan pekan diskusi seperti biasa, kita juga akan mengadakan lomba menulis artikel sejarah. Jadi teman-teman yang ingin menggali sejarah lebih luas gitu ya atau udah belajar dan lain sebagainya boleh banget nanti nulis artikel. Jadi ini bukan lomba ya, tapi ada apresiasi buat 3 penulis terbaik, nanti kita kasih masing-masing 3 buku yang menarik gitu. Dan selain itu, selain pekan diskusi dan pekan menulis artikel, Temu Sejarah juga bakal mengadakan acara walking tour. Sebelumnya kita mengadakan walking tour di Bandung teman-teman. Nanti di pertengahan bulan ini kita mengadakan walking tour di Solo ya. Jadi kita bakal explore peninggalan Belanda di kota Solo, nanti kolaborasi dengan komunitas Solo Society. Jadi buat teman-teman yang ada di Jawa Tengah, ada di Solo boleh banget nanti gabung dan join juga. Pantangin terus karena pengumumannya ada di sana teman-teman gitu ya. Oke, dan juga Mas Adi terima kasih banyak loh sudah memberikan penjelasan yang luar biasa. Ini kayaknya memantik semangat kita juga ya untuk terus menggali sejarah, bukan hanya menggali tapi bagaimana bisa menghasilkan tulisan yang bermanfaat. Begitu, ini keren banget loh Mas sampai penelitiannya ke Australia, ke ke Belanda juga ya. Bahkan sebelumnya sempat ke Finland ya Mas waktu itu ya, waktu diskusi yang pertama kalau nggak salah. Oh ya, dulu. Keren. Mungkin nanti juga boleh di-share-share nih Mas terkait gimana caranya supaya bisa menulis yang bagus, yang keren, yang komprehensif gitu ya. Nanti di next time gitu karena tadi sudah ditutup. Kita cukupkan karena teman-teman juga sudah tidak ada yang bertanya lagi. Mungkin kapan-kapan nanti kita bisa lanjut lagi dan minggu depan kita bakal membahas buku karya Pak Iksaka Banu ya yang Semua Untuk Hindia. Jadi boleh banget kalau nanti mau join. Dan mungkin kita foto bareng dulu ya, teman-teman. Boleh banget yang mau open cam.
Kita foto bareng dulu. Oke, terima kasih nih ya, sudah banyak yang open cam. Oke, kita foto ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya teman-teman, kita foto lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Ditunggu kehadirannya di minggu Terima kasih depan. semuanya. Terima kasih Mas Adi. Semoga selalu terus berkarya dan mudah-mudahan kapan-kapan bisa kolaps ya ke Insya, Surabaya sama sejarah bikin kegiatan sama Rodenburg Surabaya. insya Allah bisa Mbak. Oke. Nah, kita bisa bikin walking tour juga sering kita. Nah, seru tuh. Ayo. Siap. Oke teman-teman, terima kasih. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sehat-sehat terus. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Mbak Amel, Mbak Wafi, Mas Adi. Terima kasih Pak Heru. Mbak Shani, Kasih. terima kasih. Terima kasih Terima Pak. kasih. Maafi.